warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Talk Show Up to Date, berikan info terkini. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV berhubungan dengan Hari Raya Idul Fitri. Setiap tahunnya Kepolisian Republik Indonesia selalu mengadakan operasi ketupat untuk memastikan kelancaran dan juga keamanan dalam segala hal yang berhubungan dengan Idul Fitri sebelum, saat, dan juga sesudah dari Hari Raya Idul Fitri itu sendiri. Lalu bagaimana pengamanan di Kota Lubuk Linggau berhubungan dengan Hari Raya Idul Fitri? Untuk itu, Up to Date kali ini akan mengangkat tema tentang pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di Kota Lubuk Linggau. Dan telah hadir bersama kita semua narasumber spesial, yaitu Bapak Kapolres Kota Lubuk Linggau, Bapak AKBP Nuryono SH, SIK, MM. Baiklah, langsung saja kita berbincang dengan narasumber kita kali ini tentang tema yang sudah kita pilih. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke, Sehat. walaupun kita dalam keadaan berpuasa, tapi Betul. tetap sehat ya Pak ya? Ya. Semangat terus begitu. Semangat. Nah Pak, kita berbicara mengenai pengamanan Ya. menjelang Hari Raya Idul Fitri begitu. Ini bukan hanya pada saat menjelang, tapi sebelum, saat, dan juga nantinya setelah Lebaran gitu. Lalu untuk di Kota Lubuk Linggau sendiri, bagaimana sih proses dan juga persiapan pengamanan yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan nantinya? Jadi perlu saya sampaikan bahwa saat ini kita sudah melaksanakan operasi ketupat ya. Musi 2021. Oke. Nah, ini sudah kita laksanakan mulai tanggal 6 sampai dengan nanti tanggal 17. Artinya sebelum Hari Raya Idul Fitri dan sampai dengan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini kita laksanakan karena untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini kita lakukan pos penyekatan. Pos penyekatan. Nah, Oke. penyekatan inilah yang menyekat antara perbatasan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan, yang kebetulan kita di ujung barat ini. Betul. Kemudian juga ada kita pos yang menyekat antar kabupaten, kemudian juga kita ada pos pengamanan. Total pos yang kita buat untuk tahun ini Polres Lubuk Linggau ada 4. Ada 4. Ada 4 gitu. Nah, kalau sejauh ini Pak, dari 4 pos tersebut yang sejauh pantauan kita H-2, Ya. H-2 Lebaran, ini yang paling banyak terjadi mungkin pelanggaran arus mudik begitu ya, di mana sudah dipastikan bahwa kita dilarang mudik. Ya. Di mana ini pos di mana yang kira-kira ada banyak pelanggaran begitu Pak? Ya. Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk tidak kita melaksanakan mudik, Oke. ya, jadi tahun ini kita ada pos penyekatan di batas provinsi dengan Bengkulu. Betul. Nah, disinilah yang kita fokuskan karena memang dari hasil pantauan kita ini yang paling banyak, Paling banyak paling begitu banyak ya? Oh, melintas betul. dan indikasinya adalah ini adalah orang-orang yang ingin mudik. Mudik, betul. Baik yang dari provinsi Bengkulu ataupun Jambi ya, ini melintas di wilayah kita untuk selanjutnya. Kalau kemarin kita putar balik itu mereka ingin kembali ke Pulau Jawa. Oh, begitu. Pulau Jawa, makanya kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita putar balikan kembali ke tujuan asal. Oke, untuk Gitu. diketahui sekali lagi Bapak, penyekatan sendiri dilarang mudiknya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, bisa diinformasikan? Ya, kemarin kita sudah berlakukan mulai tanggal 6 Oke. sampai dengan tanggal 17 kita sudah mulai berjalan, dan sampai dengan hari ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan lebih kurang 900 sekian sampai 1000 lah, 1000 kendaraan yang sudah kita periksa. Dan kemudian untuk yang sudah kita putar balik itu lebih kurang sekitar 19 kendaraan yang terpaksa kita putar balik karena memang mereka kendaraan ini memang ingin mudik bersama rombongannya, bersama keluarganya, mereka ingin mudik, makanya kita putar balik. Nah, seperti itu. Oke. Kalau berbicara mengenai hati, Ya. iyalah, hati, hati dan perasaan begitu ya Pak ya. Ya. Kita apalagi alhamdulillah kebetulan juga sama umat Muslim begitu ya Pak ya. Sedangkan kita tahu bahwa saudara-saudara kita ingin mudik bertemu dengan Betul. keluarga yang mungkin bisa dilakukan setahun sekali begitu. Bagaimana pada saat kondisi mereka ada yang benar-benar memohon, boleh nggak sih lewat, atau ada juga yang malah ngeyel gitu. Betul. Bagaimana kondisi di lapangan Pak? Ya, memang di lapangan banyak kita temukan ya, tentunya masyarakat yang menyampaikan, Pak, kami sudah setahun tidak kembali, bahkan mulai dari tahun kemarin tidak pulang kampung, tidak bertemu dengan keluarga. Tapi memang kita terus saya sampaikan kepada anggota kita di lapangan untuk menyampaikan secara humanis kepada mereka bahwa
kita sedang dalam kondisi pandemi. Betul. Jadi untuk kesehatan kita bersama, untuk apa namanya, keselamatan kita bersama, keselamatan masyarakat, keselamatan rakyat Indonesia, kita melaksanakan anjuran pemerintah untuk tidak melaksanakan mudik. Nah, gini kita sampaikan terus pada masyarakat. Memang ada yang kita sampaikan, ada yang sempat kita berdebat atau apa, namun ada argumen juga ya ada begitu, argumen, Pak. apa, kita berikan penjelasan, pengertian, akhirnya mereka menerima. Menerima. Iya. Tapi nggak sampai ada yang ngeyel benar-benar. Tidak. Hanya memang ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang kemudian memang itu fatal, ya kita laksanakan penilangan. Penilangan begitu. Ada lebih kurang 9 lah yang kita 9 laksanakan ada juga penilangan. dari 19 tadi. Ya, dan kalau yang teguran kita banyak ya. Teguran kita ada sekitar 90-an lah yang sudah kita laksanakan peneguran. Oke. Nah Pak, ini kita ketahui bahwa kota Lubuk Linggau sendiri adalah kota transit begitu. Betul. Terutama di batas antar provinsi. Pada saat Bengkulu Sumsel itu di Lubuk Linggau begitu ya. Ya. Nah, sedangkan mereka yang warga yang tinggal di daerah sana mungkin di PUT begitu, pengen sekedar berbelanja begitu. Apakah ada syarat-syarat khusus juga yang harus dibawa oleh mereka? Bagaimana itu Pak? Jadi begini, memang Lubuk Linggau ini adalah epicentrum daripada beberapa kota di wilayah sekitar Lubuk Linggau. Oke. Salah satunya adalah PUT, Padang Mulak Tanding itu, kemudian Muratara, Betul. kemudian juga Murah, dan Musyawarah bahkan juga dari termasuk, Empat Lawang, kemudian ada juga dari Pagar Alam yang belanja ke sini. Nah, kita di pos-pos yang sudah ada, pos penyekatan tentunya kita lakukan pemeriksaan. Di sana kita akan mengecek bagaimana yang bersangkutan, dari mana dan tujuannya. Betul. Kalau memang tujuannya adalah ingin berbelanja untuk kebutuhan di kampung, ya tentu kita akan tolerir, dan juga tentunya harus melengkapi daripada persyaratan. Misalnya surat dari desa, kemudian juga ada keterangan sehatnya. Nah, inilah yang kita periksa, dan apabila sudah cukup, ya kita persilahkan. Dan tentunya mereka juga tidak kemudian tetap di Lubuk Linggau, tapi hanya berbelanja kemudian kembali lagi. Dan kita masukkan dalam mutasinya. Oh begitu. Dan itu juga ada pembatasan waktu begitu? Mungkin 1 kali 24 jam mungkin? Ya artinya yang bersangkutan datang, kemudian berbelanja tentunya sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan tujuan. Begitu ya? Ya. Oke. Dan kemudian kembali. Kembalinya pun kita ada cek. Oke. Bapak, kita masih akan membahas tentang tema kali ini, tapi kita rehat sejenak. Oke. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda. Pemirsa Up to Date, terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini, yaitu pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di Kota Lubuk Linggau bersama Bapak Kapolres Kota Lubuk Linggau, yaitu Bapak AKBP Nuryono SH SIK MM. Pak Nuryono, kembali lagi kita lanjut ya Pak ya. Ya. Tapi sebelum kita ke pertanyaan berhubungan dengan pengamanan, sebelumnya ini kita pengen tahu juga nih, Pak Nuryono aslinya dari mana sih Pak? Kalau saya asli Kota Batik ya, Pekalongan. Pekalongan gitu ya, waduh. Lahir di sana? Lahir di sana. Oke. Kalau berhubungan dengan karir di kepolisian, kita lama di mana Pak? Mungkin bisa diceritakan saat. Saya lama di Sumatera ya. Oh, Sumatera. Ya, saya lulus Akpol, sudah kemudian langsung berdinas di Sumatera Selatan. Oke. Nah, jadi ya sedikit banyak sudah tahu bagaimana hidup di perantauan. Betul. Ya tentunya kaitannya dengan Lebaran, Hari Raya, ya pengen mudik gitu kan. Cuma karena kita dinas, tugas, dan juga apalagi situasinya pandemi seperti ini, ya kita harus legowo, harus menerima ya larangan mudik ini untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, dan juga kesehatan kita. Betul sekali. Jadi memang harus ada yang perlu ditahan begitu ya Pak. Betul. Ya? Terutama ego kita begitu ya. Tapi bersyukur juga kalau sekarang kita punya teknologi nih Pak, bisa video call gitu ya. Itu. Kami juga ingin menyampaikan pada masyarakat bahwa artinya kalau ada pepatah banyak jalan menuju Roma. Betul. Nah, ini kan masih ada cara, walaupun kita tidak bisa pulang kampung, sowan kepada orang tua, kita masih bisa menggunakan video call. Nah, video call kita bisa ketemu, bertatap muka gitu kan, bisa cerita, bisa mengucapkan salam, mengucapkan permohonan maaf, dan seterusnya.
dengan video call. Dengan video call gitu ya. Jadi bisa menghilangkan kerinduan lah. Betul. Dan juga kita juga hari Ramadan begitu ya, Ramadan Idul Fitri itu saatnya berbagi begitu. Jadi kalau ada tetangga yang nggak bisa mudik dan kebetulan nggak ada handphone, smartphone, bisa diajak begitu ya Pak ya untuk menghubungi keluarganya begitu ya. Pak, kita kembali ke pengamanan tentang Hari Raya Idul Fitri begitu ya. Kalau dari lalu lintas, pengamanannya sejauh ini sudah maksimal atau belum? Terus apakah ada kendala-kendala di lapangan sejauh ini? Ya, tentunya kita di lapangan terus mengoptimalkan kinerja anggota kita di lapangan, khususnya untuk pengamanan dan juga untuk melaksanakan atau menertibkan arus lalu lintas yang ada di wilayah kita. Ya, kita berkomitmen untuk menciptakan keamanan yang kondusif dan juga Kamsel Tip Lantas yang aman di wilayah kita ini. Dan ini tentunya dari anggota lalu lintas kami tempatkan di tempat-tempat yang sesuai untuk membantu kegiatan masyarakat ini semua bisa berjalan dengan aman dan lancar. Oke. Nah, tadi kita berhubungan dengan arus lalu lintas bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Lalu bagaimana sih dengan persiapan pengamanan jalannya ibadah Hari Raya Idul Fitri itu sendiri di Kota Lubuk Linggau? Ya, jadi kaitannya dengan rencana pengamanan kegiatan keagamaan atau sholat Idul Fitri, ya dalam hal ini tentunya kami bersama-sama Forkopimda ya sudah membicarakan hal ini. Yang pertama adalah untuk tetap menjaga situasi Lubuk Linggau ini tetap berada di zona aman. Ya, zona aman dalam artian tidak masuk dalam zona merah. Karena seperti kita ketahui bahwa 3 wilayah kabupaten kota di Palembang ini atau di Sumatera Selatan ini masuk zona merah. Betul. Nah, ini tentunya himbauan pemerintah pun untuk yang zona merah tidak bisa melaksanakan kegiatan agama. Ya, anjurannya seperti itu. Makanya kami bersama Forkopimda dan stakeholder terkait menjaga supaya kondisi di Lubuk Linggau ini tidak masuk dalam zona yang rawan gitu atau zona merah. Nah, makanya kemarin kita melakukan kegiatan bagaimana bisa menekan penyebaran COVID di wilayah kita ini. Oke, tapi sejauh ini H-2 bisa dikatakan H-2 untuk Lubuk Linggau sendiri termasuk zona apa nih Pak? Ya, sementara secara umum ya kita kalau dari provinsi kita masih zona orange. Zona orange. Nah, tapi kita coba untuk dari dinas kesehatan kita ya dari 8 kecamatan ini, 8 kecamatan kita zona hijau kita ada 2 dan zona kuning kita 6. Artinya kita nggak ada zona orange dan juga zona merah. Ya, betul. Dan sejauh ini berarti bisa dikatakan kalau di Kota Lubuk Linggau sendiri, insya Allah boleh dilaksanakan. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan. Namun demikian, kami tetap menghimbau kepada masyarakat, ya artinya kalaupun nanti melaksanakan sholat Id, tetap menerapkan protokol kesehatan. Jarak terutama, kemudian tetap menggunakan masker, ya, dan juga kita mempersiapkan jangan sampai kita membuat kerumunan seperti itu. Dan apa sih yang dilakukan oleh Polres Kota Lubuk Linggau sendiri untuk apakah kita ada sosialisasi khusus begitu atau kita bekerja sama dengan siapa Pak? Jadi kami sudah berkoordinasi dengan FKUB dan juga Forkopimda ya. Kemudian juga panitia-panitia di masjid dan saya sudah sampaikan kepada para Babin Kamtipmas kita untuk menyampaikan kepada panitia pelaksanaan sholat Id untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Kemudian jarak 1 meter ini itu diukur bukan dari stiker yang ada, tapi diukur dari bahu kita untuk lebih merenggangkan jarak. Ya, kemudian menggunakan masker untuk tetap supaya kita dalam kondisi baik, gitu loh. Jangan sampai nanti kita tidak menggunakan masker, nanti kita berdekatan dengan orang, nah itulah yang rawan. Kita tidak tahu siapa yang membawa penyakit atau karir atau seperti apa, kita tidak tahu. Namun kita bisa mengantisipasi, menjaga jangan sampai kita bisa menularkan. Betul, karena juga kita tidak tahu nih siapa, apakah kita yang menularkan begitu ya. Betul. Karena kita juga sebagai sesama manusia juga patut saling menjaga, terutama menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Pak Nur, kalau berbicara mengenai lalu lintas, kita mungkin agak sedikit berkurang ya, tugas kita tentang arus mudik.
di mana arus mudik sudah dipastikan tidak ada arus mudik begitu ya. Lalu apakah kita ada titik poin lagi dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19? Terutama kita bisa lihat nih Pak, menjelang Lebaran banyak yang membeli baju ini Pak. Ini bagaimana nih Pak? Apa yang kita lakukan? Apakah kita ada pantauan khusus membeli baju di tempat-tempat khusus begitu? Rame itu lebih rame daripada masjid nih Pak di akhir-akhir. Gimana nih Pak? Ya, jadi gini Mas Albin, kemarin kita sudah koordinasikan dengan para pelaku usaha, ya, toko, pemilik toko, kemudian juga mall. Kita sudah undang semua dan kita sudah menyampaikan dan kita sepakati bahwa di tempat-tempat belanja atau keramaian masyarakat kita tempatkan personil kita di sana. Oh begitu. Personil kita di sana dengan dibantu dari petugas dari toko masing-masing untuk melakukan pengecekan. Jadi mereka sebelum masuk kita laksanakan pengecekan menggunakan suhu tubuh, kemudian juga mencuci tangan dan masker. Masker itu kewajiban sekarang. Ya, bahkan dari ada beberapa toko yang membuat semacam aturan, bahkan memberikan hadiah. Jadi ada yang memberi batasan waktu gitu kan. Kemudian ada juga yang memberikan souvenir kalau misalnya mereka berbelanja dengan cepat, jadi tidak lama di dalam gitu kan. Nah, jadi kita serahkan kepada mereka, ya silakan, yang penting tidak terjadi antrian yang panjang, kerumunan di sana dan jarak, dan juga ini mereka tertib. Seperti itu. Dan sejauh ini di Kota Lubuk Linggau di pusat perbelanjaan itu sejauh ini sudah mematuhi protokol kesehatan semua atau ada yang masih bandel nih Pak? Kami pantau ya alhamdulillah dari beberapa tempat belanja ini sudah berjalan baik. Mereka antri dengan jarak, kemudian menggunakan masker, kemudian juga mereka tertib ya, dan ya alhamdulillah tidak ada semacam yang boleh dibilang kerumunan atau seperti apa, seperti yang kemarin kita contohkan ada di Tanah Abang mungkin kan. Terlalu ramai seperti itu, kita udah coba untuk mengurai seperti itu. Dan alhamdulillah Lubuk Linggau kondusif ya Pak ya, aman ya gitu ya. Oke, Pak Nur, kita akan melanjutkan kembali nih pembahasan tentang tema kali ini, tapi kita rehat kembali ya. Oke. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Up to Date, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyaksikan tema kali ini, yaitu pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di Kota Lubuk Linggau bersama narasumber spesial kita, yaitu Bapak Kapolres Kota Lubuk Linggau, Bapak AKBP Nuryono SH SIK MM. Pak Nur, ini nggak terasa udah di segmen ketiga ini Pak ya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini. Nah, kalau berbicara mengenai pengamanan begitu, pihak polisian, terutama Polres Kota Lubuk Linggau sudah melakukan segala sesuatu yang maksimal begitu. Apakah ada sejauh ini permasalahan yang dihadapi dalam operasi ketupat begitu Pak? Ya, sejauh ini operasi ketupat yang ada di Polres Lubuk Linggau atau Kota Lubuk Linggau alhamdulillah berjalan lancar ya, berjalan aman. Ini kita juga karena berkoordinasi dengan Forkopimda dan juga stakeholder terkait, karena selain kita juga kita libatkan dari teman-teman TNI ya, kemudian dari Dishub, dari Pol PP, dari potensi masyarakat yang ada, kita libatkan semua, dan ini berjalan dengan baik ya alhamdulillah. Sementara sampai dengan saat ini tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Alhamdulillah, semuanya bekerja sama ya, masyarakat juga ikut bekerja sama nih betul, Pak. Betul. Nah, berbicara tentang Idul Fitri nih Pak, tidak lengkap kalau Hari Raya Idul Fitri itu tanpa takbiran begitu. Lalu untuk di Lubuk Linggau sendiri, apakah diperbolehkan takbiran menjelang malam Lebaran? Lalu Anda pun dibolehkan, apa yang harus dipatuhi oleh semuanya? Nah, ini harus saya jawab nih. Oke, harus jawab. Ya, jadi memang untuk masalah takbiran, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan takbiran. Oh begitu. Dan kemarin sudah saya sampaikan dengan pemerintah kota, untuk di Lubuk Linggau tidak dilaksanakan takbiran. Silakan takbiran di rumah masing-masing, di masjid atau di surau masing-masing. Tidak ada takbiran keliling atau apa, tidak ada. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, sekarang masa pandemi COVID, kita harus menjaga keselamatan, ya, kesehatan kita, kesehatan masyarakat, keselamatan masyarakat banyak, untuk tidak melakukan mobilitas atau aktivitas di luar rumah secara berlebihan.
seperti itu. Berarti bisa dikatakan bahwa takbirannya boleh, tapi di masjid dan di rumah begitu ya Pak ya? Bahkan kami pun bersama pemerintah kota, ya kemarin sudah ada surat edaran juga, kita menutup untuk tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan dan juga wisata, karena apa? Di sana pasti akan potensinya adalah kerumunan, menimbulkan kerumunan. Nah, untuk antisipasi itu makanya kami dari Forkopimda dan juga Polres, pemerintah kota ini menutup tempat-tempat pariwisata, gitu. Jadi cukup merayakan Idul Fitri bersama keluarga di rumah saja. Betul ya. Lebih mengeratkan hubungan keluarga gitu ya Pak ya. Dan informasi bisa Pak kalau untuk informasi dari tempat wisata yang ada di Kota Lubuk Linggau khususnya ini ditutup dari kapan sampai kapan ya Pak? Ya tentunya mulai sebetulnya dari sekarang sudah ya. Ya sudah kita sampaikan. Mungkin nanti puncaknya adalah setelah hari raya ya, hari raya atau H+1 sesaat sampai dengan beberapa hari setelah ini. Hari raya itu pasti kan masyarakat ini mau mencari tempat wisata, hiburan dan sebagainya. Nah, makanya kita antisipasi untuk kita tidak mengizinkan dibukanya tempat-tempat wisata. Betul, semuanya itu untuk kita bersama ini untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pak Nuryono, sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bahas nih Pak, tapi waktu juga nih yang memisahkan kita. Tapi sebelum kita berpisah, bisa disampaikan terlebih dahulu apakah ada harapan dan juga himbauan kepada masyarakat terkait Hari Raya Idul Fitri dan juga pandemi COVID-19. Silahkan Pak. Ya, baik. Saya Kapolres Lubuk Linggau ingin mengajak kepada seluruh warga masyarakat Lubuk Linggau, tentunya yang pertama kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak melaksanakan mudik. Laksanakan Hari Raya Idul Fitri di rumah bersama keluarga, ya. Tidak perlu kita mudik ke kampung halaman. Ya. Kemudian yang kedua, mari kita jaga kesehatan kita, jaga keselamatan kita kaitannya dengan masa pandemi COVID seperti ini, ya. Untuk selalu hidup sehat, hidup bersih untuk kebaikan kita bersama. Itu saja. Baik, terima kasih sekali Pak Nuryono dan semoga semua berjalan lancar ya Pak ya. Kita doakan juga untuk seluruh anggota kepolisian di Republik Indonesia dan semua pihak untuk tetap sehat terutama nih Pak. Jadi kita bisa sama-sama menjalani Hari Raya Idul Fitri secara baik-baik, aman, gitu ya Pak ya. Pak Nuryono, terima kasih sekali telah meluangkan waktunya terima kasih, di Up to Date kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, bisa bertemu lagi nih Pak untuk membahas tema lainnya. Pemirsa Up to Date, terima kasih Anda telah menyaksikan episode kali ini yang mengangkat tema tentang pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di Kota Lubuk Linggau bersama saya Albu Kolbin dan juga narasumber spesial kita yaitu Bapak Kapolres Kota Lubuk Linggau, Bapak AKBP Nuryono SH.SIK MM. Dan tetap saksikan Up to Date hanya di Silampari TV, punya kita galak. Saya Albu Kolbin, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.